Israel suatu peraturan dari Allah Yakub. Sebagai suatu perintah bagi Yusuf ditetapkannya hal itu pada waktu ia maju melawan tanah Mesir. Aku mendengar bahasa yang tidak kukenal. Aku telah mengangkat beban dari bahunya. Tangannya telah bebas dari keranjang pikulan. Dalam kesesakan engkau berseru, maka aku meluputkan engkau. Aku menjawab engkau dari persembunyian dalam awan guntur. Aku telah menguji engkau dekat air Meribah. Dengarlah, hai umatku, aku hendak memberi peringatan kepadamu. Hai Israel, sekiranya engkau mau mendengarkan aku, janganlah ada di antaramu ilah lain, dan janganlah engkau sujud menyembah ilah asing. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah yang membaca serta merenungkan dan memelihara dalam hati, terlebih melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Rasa lega itu akan bisa kita rasakan atau kita dapatkan kalau kita mengalami terlebih dahulu rasa sesak atau rasa tidak enak. Setuju nggak dengan statement saya tadi? Setuju nggak dengan apa yang baru saya katakan tadi? Rasa lega atau kelegaan itu baru bisa terasa kalau kita mengalami rasa sesak atau mengalami hal yang gak enak terlebih dahulu. Baru ada tuh kelegaan, baru ada rasa lega. Saya kasih contoh. Misalnya Bapak Ibu Saudara sekarang nih lagi ibadah. Karena lagi ibadah, rasanya misalnya pengen pup atau pengen pipis. Nggak enak nih mau keluar, terus ditahan, kan rasanya sesek ya, nggak enak ya, betul ya, setuju ya? Karena malu ditahan-tahan, udah geter-geter gitu, aduh, pengen keluar tapi malu, pengen keluarnya takut diliatin orang gitu ya. Nah nanti kalau udah beres ibadah, udah lama nih, nahan pipisnya udah lama. Mungkin saya ngomong di depan, aduh ini kapan beresnya, ini ngomong mulu, udah nggak kuat gitu, karena ngerasa sesek gitu, pengen pup atau pengen pipis gitu. Kapan nih beresnya nih? Pas udah keluar, mungkin sambil lari gitu ya, terbirit-birit. Pas udah di WC apa yang dirasain? Lega. Plong. Ya kalau nggak disebut lega, plong gitu. Rasa plong atau rasa lega itu bisa didapatin kalau kita mengalami kesesakan atau mengalami hal yang gak enak terlebih dahulu. Contoh lain misalnya kalau kita haus, panas, Jakarta ini kan panas ya, tiap siang begitu panas, keluar kita lagi jalan begitu, misalnya di suatu tempat. Terus kita jalan nggak nemuin warung nih, sepanjang perjalanan kita nggak nemuin warung. Udah sejam jalan, udah haus banget, udah nggak enak, pengen minum rasanya. Terus ada orang atau ada temen kenalan gitu, tiba-tiba ketemu gitu ya, singkat cerita, ada 1,5 jam jalan, panas, nawarin aqua gelas. Kira-kira aqua gelasnya rasanya enak atau enggak? Enak ya, karena udah panas, haus, dapat aqua gelas rasanya plong. Kalau kita bandingin sama minum sehari-hari gitu ya, kalau kita nggak ngerasain haus banget gitu ya, haus, ya memang kita sehari-hari haus, tapi kalau nggak banget gitu, kalau minum ya terasa biasa aja gitu, nggak ngerasakan sesuatu yang luar biasa. Tapi kalau kita udah haus banget, rasanya udah sesek, udah mungkin rasa hausnya udah kayak pengen membawa, udah nggak enak lah perasaan di hati karena rasa haus itu. Dikasih aqua gelas sedikit aja, rasanya plong banget.
Jadi rasa lega itu atau kelegaan itu bisa kita rasakan kalau kita merasakan hal yang nggak enak atau kesesakan terlebih dahulu. Nah kan di kehidupan kita juga kalau kita refleksikan, kalau kita inget-inget lagi sepanjang hidup kita, sehari-hari nih yang ada di hidup kita, itu kan nggak hanya kita lagi ngerasain enak aja begitu ya. Seringkali juga hal-hal yang nggak enak, hal-hal yang menyesakan itu menghampiri hidup kita, datang di hidup kita. Mungkin kalau kita ingat-ingat lagi, kita pernah merasakan sedih yang luar biasa ketika kita ditinggalkan orang yang dicintai. Atau kita lagi bangun bisnis, tiba-tiba kita udah usaha sedemikian keras, tapi bisnisnya ya kalau nggak biasa-biasa aja rugi atau malah kita mengalami kebangkrutan gitu. Padahal kita udah usaha keras gitu. Udah melakukan segala usaha, segala cara, tapi ya ada aja gitu. Hal-hal yang nggak enak atau bisnis ini menjadi nggak berjalan seperti apa yang kita harapkan. Atau mungkin di rumah kita merasa sepi, merasa sunyi karena mungkin dulu, apalagi yang udah lansia ya, dulu ada anak-anak, ada cucu mungkin, tapi seiring berjalannya waktu mereka semakin besar, punya keluarga, tinggal bersama keluarganya. Mungkin kita tinggal sendiri sebagai lansia begitu di umur-umur tua, di umur-umur yang mulai senja, kan itu juga mungkin ada perasaan sepi, perasaan yang sunyi, kan itu juga membawa kesesakan dan membawa kesedihan. Atau mungkin di rumah memang ada anak-anak, atau yang anak-anak ada orang tua, tapi di rumah berantem mulu, cekcok mulu, adu mulut mulu. Jadinya kan rasanya nggak damai gitu. Kita mungkin tiap hari ya ada sukanya juga, tapi di satu sisi lain kita juga mengalami rasa kesesakan atau rasa duka yang mendalam. Seperti apa yang kita bicarakan tadi di awal, bahwa kelegaan itu akan kita dapatkan, akan kita raih, atau pasti hadir ketika kita merasakan atau mengalami kesesakan. Nah, Mazmur juga mengatakan hal seperti itu, tapi Mazmur memberikan syarat. Nah, syarat apa untuk kita mengalami kelegaan dari Mazmur yang kita baca? Nah, kita diingatkan bahwa kita jika ingin mengalami kelegaan, kalau di tengah-tengah kita mengalami kesesakan begitu, syaratnya adalah kita berseru memohon pertolongan kepada Tuhan. Kita arahkan pengharapan kita kepada Tuhan, dan pemazmur memberikan gambaran yang detail bahkan tentang pertolongan Tuhan. Di ayatnya yang ke-7 kita bisa perhatikan bersama-sama. Pemazmur memberikan gambaran bahwa Tuhan akan mengangkat beban mereka itu adalah bangsa Israel, karena Mazmur ini ditujukan untuk orang-orang Israel, orang-orang Yahudi, dan juga pesannya ini masih relevan juga untuk kita, masih bisa kita terima begitu, bahwa Tuhan akan mengangkat beban mereka, memberikan kelegaan, dan mengangkat segala beban mereka dari pundaknya. Ketika membaca ini saya teringat waktu Bina Kader 1. Nah, dalam proses saya sebelum PJ2, sebelum saya di Mangga Besar begitu, saya mengalami beberapa proses dulu. Nah, proses pertama setelah saya lulus kuliah, saya mengikuti namanya Bina Kader. Bina Kader itu semacam kami belajar, salah satunya prosesnya yaitu naik gunung untuk menemukan jati diri kami lah begitu ya. Kami naik gunung,
Kami dibagi-bagi kelompok tuh. Jadi ada yang perempuan di kelompok saya ya, ada perempuan 2 orang dan ada laki-laki 3. Nah bawaannya itu kan cukup banyak begitu ya, supaya kami bisa prepare juga di atas gunung. Nah kami bagi-bagi tuh bawaannya. Nah waktu itu saya kebagian bawa tenda di ransel saya, bawa tendanya juga cukup berat begitu. Yang lain juga bawa bawaan yang cukup berat, tapi di saat itu bawaan saya yang paling berat di antara teman-teman yang lain begitu. Nah karena waktu itu memang di GKI Bromo tempat kami tinggal itu tidurnya itu tidak cukup nyaman begitu ya. Saya jadi istirahatnya nggak cukup fit tuh waktu mau naik gunung. Singkat cerita kami naik gunung, di tengah perjalanan gitu ya, udah mau sampai sih sebetulnya, udah nggak kuat tuh saya tuh bawa ranselnya, udah jalannya udah mulai melambat. Pertama sih cepet, tapi di tengah-tengah udah mulai loyo tuh, udah mulai loyo, terus udah mulai melambat. Teman saya kayaknya memperhatiin satu nih, teman saya yang di belakang perhatiin, udah mulai lambat. Terus dia bilang gini, Kohen, mau nggak saya bantu? Kita tukeran tas. Tadi beban yang saya bawa itu cukup berat begitu ya, dari bawah sampai atas. Wah rasanya sesak sekali begitu. Ketika tukeran, memang bawaan dia juga berat juga, tapi nggak seberat apa yang saya bawa, karena saya bawa tenda yang isinya berat banget. Dia bawa keperluan sehari-hari begitu ya, keperluan untuk masak di atas begitu. Nah ketika ditukar begitu ya, saya kayak mengalami kelegaan yang luar biasa. Beban-beban yang berat tadi terasa diangkat gitu, karena temen saya bilang, mari Kohen saya bantu, kita tukeran. Ada kepedulian dari teman saya begitu, ada kepedulian, teman saya memperhatikan tuh apa yang jadi permasalahan saya, teman saya ngelihat. Nah ketika saya baca ini, apalagi ketika ketika di ayat 81 ini Tuhan berkata, aku telah mengangkat beban dari bahunya. Wah ini mirip nih dengan apa yang aku rasain atau saya rasain waktu naik ke gunung kemarin begitu, di Bina Kader kemarin. Nah itu kan jadi suatu gambaran bahwa mungkin perjalanan hidup kita memang seringkali sulit, seringkali membawa kita bisa jadi dalam membawa kita ke dalam keputusasaan begitu. Sama seperti pengalaman bangsa Israel yang ditulis di Mazmur ini, ketika mereka di Meriba, mereka kehausan, mereka tidak menemukan sumber air. Cerita di Keluaran begitu ya, ketika bangsa Israel keluar dari Mesir. Tapi Tuhan tetap menolong dan juga Tuhan tetap memperhatikan, Tuhan tetap menyertai gitu. Oleh karena itu kita diajak untuk percaya di setiap kehidupan kita yang mungkin tidak mudah, mungkin jalan kita saat ini ketika kita datang di tempat ini tertatih-tatih, kita seperti ada di dalam gua yang mungkin kita ngelihat ujungnya aja enggak tuh, enggak melihat. Kalau misalnya kalau kita di dalam gua, kalau ngelihat lorong atau ada cahaya kecil begitu, itu kan kayak suatu pengharapan. Mungkin kehidupan kita nggak ada tuh lorong itu. Tapi percayalah dan berserulah kepada Tuhan, maka Ia akan memberikan kelegaan. Kelegaan itu pasti hadir. Saya juga teringat sebuah lagu rohani yang kontemporer begitu ya. Judulnya Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji
selalu menyertai. Mungkin Tuhan saat ini terasa bagi kita begitu ya, kayak kita di lorong gelap tadi, Tuhan seperti kayak nggak ada di samping kita. Tapi percayalah Bapak Ibu Saudara, berserulah kepada Tuhan, karena Tuhan berjanji menyertai. Tuhan akan memberikan kelegaan, dan kelegaan itu pasti hadir. Sebuah kelegaan yang bukan kelegaan yang sederhana, tetapi kelegaan yang komplit, yang bukan hanya melegakan hati kita, tetapi mencukupkan kita di dalam menghadapi setiap perjalanan hidup kita yang tidak mudah, yang naik turun, yang pasang surut. Tuhan akan selalu menyertai kita, dan keputusan yang mesti kita ambil adalah apakah kita sudah mengarahkan pengharapan kita kepada Tuhan? Apakah kita sudah mendengar suaranya, mendengar suara Tuhan yang mau memberikan kelegaan? Kiranya Tuhan mendengarkan jeritan seruan hati kita di dalam menapaki hidup kita sehari-hari. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.